سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa hadir di tempat ini untuk berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disempurnakan dengan mengkaji, mendengarkan ilmunya Allah, ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merupakan nikmat yang begitu besar, yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada kita semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini akan terus menerus keberkahannya di setiap hari kita dengan ilmu-ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita nanti. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barusan kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang berada di ujung Malang. Sedikit ini saya ambil slide duluan biar yang setelah ini akan ada makanan inti. Ini cuma cemilan yang makanan kecil, habis makanan kecil baru kita makan nasi. Ini makanan kecil. Habis ini kita dengarkan dari Ustaz Reza, Ustaz Mahmudin, Ustaz Luqman, makanan intinya. Sedikit pembuka, kita ini manusia dulu pernah diremehkan oleh para malaikat. Kita pernah diremehkan. Mereka para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di bumi itu, di dunia itu, orang-orang yang akan membuat kerusakan, orang-orang yang akan menumpahkan darah? Diremehkan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dengan sok tahu, aku lebih mengetahui daripada apa yang engkau dan apa yang kalian ketahui. Maka manusia ini tatkala beribadah kepada Allah, memuji Allah, khususnya berzikir kepada Allah, sama Allah akan ditunjukkan kepada para malaikat-malaikatnya, dibangga-banggakan kepada para malaikatnya. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, lihat hambaku sedang berjamaah berzikir kepadaku, memuji aku, mensucikan aku, mengesahkan aku. Lihat, tidak seperti yang kalian ucapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, usyhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian semua bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Kita ini kalau nggak punya rutinan pikiran jemaah, berapa banyak dosa yang kita bawa. Tapi dengan hadir sekali majelis ini, Allah mensaksikan kepada para malaikat-malaikatnya, inni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni mereka semua. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang meninggal habis pulang dari sini, insya Allah surga tempatnya. Kalau ada yang pulang dari sini belum sempat maksiat kemudian meninggal, surga tempatnya. Karena sudah tidak ada dosa lagi yang dibawa, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala beramai-ramai berjamaah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kalau bisa punya rutinan zikir berjamaah, berselawat berjamaah sebagai bentuk istighfar kita, permohonan maaf kita kepada Allah. Setiap minggunya kita banyak dosa, kita hadir majelis, diampuni oleh Allah. Jalan lagi hari besoknya banyak lagi dosa, seminggu hadir lagi rutinan, diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah
kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diampuni dosanya, akan lebih mulia lagi orang-orang tersebut kalau dapat menimba ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita dengarkan dari guru kita ilmu-ilmu agama yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada guru-guru kita alaihi fadhilul masyhur. Allahumma shalli tayamu tapi ngiri mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisaddid lisani wa li qalbi bi jannati wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan para alim ulama, para asatizah, para tuan guru, para tokoh masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, mudah-mudahan kita pun juga mendapatkan madad dari ilmu beliau, mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau balak-balak yang ada di kampung kita, di rumah kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang sama-sama kita hormati Abdul Baik, Presiden Direktur Mi Pesut Owner ya, ini Presiden Direktur. Kalau manajer aja ecek-ecek. Presiden Direktur dari Mi Pesut. Kita doakan mudah-mudahan usahanya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Keluarganya dijaga oleh Allah dari segala bala, anak-anaknya ditanam yang saleh-salehah, dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sesuai yang tadi disampaikan oleh guru kita, kabar gembira dari guru kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersaksi atau memberikan penyaksian kepada Nabi, kepada para malaikat Allah, inni qad ghafartu lahum. Kita semua telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tidak lama dan tidak panjang dari ujar guru hingga ulun ya, kamu makan jadi kita harus awas-awas guru lah. Alhamdulillah ala nikmatil iman, walhamdulillah ala nikmatil Islam. 15 abad yang silam Rasulullah SAW itu menceritakan kepada kita salah satu fenomena yang kelak akan terjadi di akhir zaman. Apa itu? Kam minan nas, kata Rasulullah SAW, asbaha mu'minan wa amsa kafiran, wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran. Paginya beriman, sorenya kan kafir. Sorenya beriman, paginya kan kafir. Tapi alhamdulillah ala nikmatil iman, walhamdulillah ala nikmatil Islam. Dari 15 abad yang silam sampai sekarang, kita masih menjadi orang-orang yang diberikan hadiah terindah, anugerah paling istimewa, iman dalam hati kita. Pagi kita beriman, siang kita beriman, sore kita beriman, malam kita beriman. Mudah-mudahan iman ini selalu ada dalam hati kita, hidup kita dalam keadaan iman, puasa kita dalam keadaan iman, meninggal kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena dulu pada zaman Bani
Israil, Nabi Musa itu pernah ditanya sama kaumnya, ya Nabi Allah Musa, kenapa Allah itu menciptakan manusia setelah diciptakan manusia diberi nikmat, setelah diciptakan manusia diberi rahmat, setelah diciptakan manusia diberi, tadi sudah disampaikan, dunia ini, tapi ketika yaumul qiyamah ada orang-orang yang dimasukkan ke surga Allah, ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka Allah. Logikanya seperti ini. Ada tidak di antara kita, dia capek-capek bangun rumah, dia sendiri yang bikin pondasinya, dia sendiri yang angkat dindingnya, semua dia sudah jadi rumahnya, dicat rumahnya, sudah dicat, dilengkapi listriknya, airnya, macam-macam sudah harus dipagarin, habis sudah jadi dihancurin. Ada nggak orang itu? Kalau ujung-ujungnya dihancurin, mending nggak usah dibangun, betul kan? Itu Bani Israil nanya kayak gitu tuh. Kenapa Allah itu menciptakan manusia, sudah lahir kemudian diberi nikmat sampai besar, sampai wafat, ketika wafat tuh ada yang masuk neraka. Mending nggak usah diciptakan sekalian kalau masuk neraka, kan gitu, betul? Nah, ini memang orang-orang Bani Israil itu memang selalu bermain dengan nalar mereka. Makanya kita jangan heran kalau sekarang ada orang-orang yang menuhankan akalnya, apa-apa logika, keturunannya keturunan apa? Keturunan Bani Israil, bukan Yahudi lagi, Bani Israil, keturunannya Bani Israil. Jadi makanya kalau ada orang yang pandir apa namanya logika, lu ya udah biar aja itu. Nah, tapi yang namanya Nabi ketika ditanya oleh umatnya pasti mempunyai responsibility, tanggung jawab untuk menjawab, kan gitu. Agar apa? Agar umatnya ini tidak tersesat. Maka Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa ini kalimullah. Kalimullah itu adalah nabi yang memberikan mukjizat, mampu bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bermunajat, minta petunjuk. Apa jawabannya? Maka Allah Subhanahu wa taala, karena yang bertanya ini memakai logika, Allah pun jawab juga dengan logika. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Allah Musa, ya wahai Nabi Musa, perintahkan atau engkau sekarang bercocok tanam. Sekarang kau tanam itu namanya apa? Padi. Tanam itu padi. Maka Nabi Allah Musa karena perintah wahyu maka dijalankan oleh beliau. Maka beliau mulai menanam padi. Seperti biasa, seperti normalnya orang nanam padi, ya. Apa tuh? Digemburkan dulu tanahnya. Nggak bisa langsung cocok tanamannya, digemburkan dulu, kemudian dipupuk dan seterusnya. Kemudian baru ditanam. Tanamnya mundur ya, bukan depan. Tanamnya mundur. Kalau ke depan nih orang yang Inggris aja mundur depan. Ya. Nah, ketika sudah ditanam, kemudian tentu nunggu panen kan gitu ya, lama proses. Ya, ada yang 9 bulan, ada yang 4 bulan gitu. Ada nggak yang lebih cepat lagi? 3 bulan ya, 3 bulan ya, 3 bulan. Ya di Banjar itu ada orang ya disewakan tanah, ya, padinya setahun 4 kali panen, 3 kali lah panen. Masya Allah. Nah, tetap menunggu proses panen padinya ditanam, pupuk dan seterusnya, kemudian selang berapa waktu baru panen. Ketika panen, Allah beritahukan lagi kepada Nabi Musa, wahai nabiku, panenlah apa yang kau tanam. Maka dipanen oleh beliau. Setelah dipanen, Allah tanya lagi, wahai nabiku Musa, apa yang kau panen? Semuanya, wahai Allah, semuanya saya panen. Apa yang saya tanam itu yang saya panen. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, wahai nabiku Musa, apa yang kau tinggalkan? Kira-kira kita kalau nanam padi
apa yang kita panen atau apa yang kita tinggalkan? Semuanya dipanen, semuanya diambil? Enggak. Pasti ada yang kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Ya, apa yang kita tinggalkan? Ya, jerami atau apalah ini. Yang kita ambil cuma padinya. Maka Nabi Musa pun menjawab seperti itu. Wahai Allah, ya Allah, semuanya aku panen, kecuali yang tidak ada manfaatnya. Kan gitu. Semuanya diambil, semuanya dipanen, kecuali yang tidak ada manfaatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah wahai Nabi Musa, orang-orang yang masuk ke neraka Allah, orang-orang yang masuk ke nerakaku, orang-orang yang kelak nanti akan masuk ke nerakaku. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang-orang yang kelak nanti yang aku ciptakan, aku berikan kesempatan hidup di dunia, aku berikan rezeki dan seterusnya, namun kemudian ketika wafat masuk neraka adalah orang-orang yang tidak ada manfaatnya. Maka Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa manusia yang ada manfaatnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi yastankif ayyakul la ilaha illallah. Orang yang tidak ada manfaatnya, orang yang tidak ada kebaikannya, orang yang tidak ada keberkahannya, orang yang tidak ada sedikit pun di dalam dirinya kebaikan adalah orang-orang yang enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka alhamdulillah kita punya guru Badri, kita punya guru Firman, kita punya guru Luqman. Sama nggak begini? Nah, kita punya guru Mahmudin yang mengajarkan kita untuk selalu ringan mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kebaikan-kebaikan selalu ada dalam diri kita, dan mudah-mudahan dengan kebaikan ini menjadi bekal kita berkumpul di dunia, bahagia di dunia, dan juga berkumpul kita di akhirat, bahagia di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf ya, karena mungkin tiba-tiba datang, tiba-tiba ngomong gitu, ini siapa dan seterusnya. Jadi kalau panjang lebar ini biar orang itu kada tahu diri kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini saja ada manfaatnya dan ada keberkahannya untuk ulun pribadi dan kita semua. Bila taufiq hidayah wa hidayah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Bila taufiq hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.